어색하게 hello 오늘 뭐 했는지 물어봐 깜깜한 밤을 같이 걸으며 좀 떠들다가 내 손 잡아달래 주워 안아달래 I don't know anymore I don't know 고민하게 되네 나 혼자서만 이 생각할까 가끔 힌트인지 나를 가까워오는 건지 둘 중에 뭘까 나도 잘 모르네 애를 쓰고 있네 Cause of you I wanna know just tell me 좋아하는 건 맞지 나는 어떻게 돌아버릴 것 같아 정신 차려야지 나는 어떻게 오늘도 네 왔다 갔다 하는 마음이 답답해 어디로 가야 하는지 진심으로 궁금해 짜증나면서도 네 얼굴만 봐도 내 거라는 걸 충분히 느껴 원한다면 날 사랑한다면 baby 그냥 tell me it's okay 낮에는 이랬다 밤에는 저랬다 깰 수 없는 너라는 게임 그때도 나를 좋아했다 했잖아 새벽에 연락한 거는 또 뭐야 We gon' get back to the start Oh what should I do I wanna know just tell me 좋아하는 건 맞지 나는 어떻게 Hai teman-teman, perkenalkan aku Francisca, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNER angkatan 2020. Nah, seperti di video sebelumnya, teman-teman di sini pernah nggak sih ngalamin hal yang serupa ketika pasangan kalian meminta bukti cinta kalian dengan meminta kalian untuk mengirimkan satu pap atau foto kegiatan yang bersifat pribadi seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya tindakan ini adalah salah satu tindakan yang namanya KBGO atau kekerasan berbasis gender online seperti itu. Hal ini menjurus ke kekerasan berbasis gender online. Namun sebenarnya kekerasan berbasis gender online tuh ada banyak ya teman-teman, nggak cuma hal ini. Dan dilansir dari Republika News tahun 2020 itu ada peningkatan dari kekerasan berbasis gender online ini di Indonesia. Sekitar 940 kasus ditemukan di tahun 2020 kayak gitu. Nah, kekerasan berbasis gender online ini modusnya ada banyak ya teman-teman. Itu tadi contohnya, salah satunya sexting, terus ada ancaman chat. Ada orang yang mengancam kalian lewat chat untuk melakukan sesuatu yang tidak kalian kehendaki. Ada juga ketika seseorang atau orang yang gak kalian kenal tiba-tiba bikin akun tanpa izin kalian, bikin akun dengan nama kalian tapi tanpa izin kalian, seperti itu. Ada juga namanya KBGO itu apabila ada seseorang yang stalking kalian secara cyber atau cyber stalking kayak gitu. Nah, dan lain sebagainya yang mengancam dan tanpa kehendak kalian, itu bisa diklasifikasikan sebagai kekerasan berbasis gender online seperti itu. Nah, terus kira-kira siapa aja sih orang-orang atau pihak yang menjadi sasaran dari kekerasan berbasis gender online ini? Sebenarnya sasaran utamanya adalah remaja putri di usia 15 sampai 25 tahun seperti itu. Nah, biasanya kekerasan berbasis gender online ini modus-modusnya itu ya kayak itu tadi. Ketika ada seorang, kamu cinta kan sama aku, kamu sayang kan sama aku, ya udah kalau gitu aku mau kamu bikin ini dong, aku mau kamu bikin ini dong. Aduh teman-teman, ingat ya, kalau bukti cinta kita itu nggak sekedar pap foto yang ranahnya pribadi kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman, sebenarnya kekerasan berbasis gender online ini itu udah lama di Indonesia. Sejak adanya media sosial, hal ini tuh semakin meningkat karena banyak orang yang bertemu secara online kayak gitu. Dan biasanya kita tuh nggak kenal
siapa orang itu, tapi kita udah terlanjur cinta, kita terlanjur bucin kayak gitu. Akhirnya kita mau melakukan apapun yang dia suruh, padahal hal itu tuh nggak baik teman-teman ya. Nah, jadi kekerasan gender berbasis online ini tuh merupakan hal yang sangat membahayakan buat teman-teman. Bahkan dilansir dari CNN News, kekerasan berbasis gender online ini bisa menyebabkan kita stres, frustasi, trauma, bunuh diri, atau bahkan kita mengalami gangguan fisik dan psikologis kayak gitu. Tentunya teman-teman gak pengen kan kejadian ini terjadi ke kalian. Maka dari itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online ini? Sebenarnya ada banyak. Yang pertama dan yang utama adalah kita harus menjaga privasi kita di media sosial kayak gitu. Privasi seperti apa sih yang harus kita jaga? Privasi yang harus kita jaga tuh diantaranya adalah nama lengkap kita, terus alamat kita secara lengkap, nomor NIK, nomor KK, nomor handphone kita, ataupun latar belakang kita yang sifatnya pribadi seperti itu. Kalau bisa, hal-hal seperti itu jangan kalian rekam atau posting di media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang, karena hal itu bisa menjadi salah satu modus untuk adanya kekerasan berbasis gender online ini kayak gitu. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sih cara lainnya selain kita melindungi privasi kita di media sosial? Yang pertama adalah ketika teman-teman bertemu dengan orang asing dan tiba-tiba dia ada ciri-ciri atau ada perasaan ketika dia ingin melakukan sesuatu yang aneh ke teman-teman, oke, langsung blok aja ya teman-teman. Karena sebenarnya kita tahu di media sosial tuh sebenarnya udah ada cara pencegahannya, yaitu adanya fitur blok. Jadi kita bisa memblok orang yang kira-kira akan melakukan sesuatu yang nggak bener kayak gitu. Nah, itu tadi adalah usaha preventif. Lalu gimana sih kalau misalnya teman-teman udah menjadi korban dari KBGO ini? Ada banyak teman-teman caranya. Hal yang bisa kita lakukan, yang pertama, tetap tenang. Teman-teman gak usah panik ketika teman-teman merasa kalau teman-teman sudah menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini. Yang pertama, tetap tenang. Kemudian yang kedua, dokumentasikan. Karena ketika kita mendokumentasikan kasus ini, kita bisa mendapatkan bukti yang nantinya akan membantu kita kayak gitu. Terus selanjutnya ada kita bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib seperti Komnas HAM, terus meminta bantuan teman kita, orang tua kita untuk melacak keberadaan orang yang melakukan kekerasan ini. Selain itu kita juga harus melawan dan gak boleh takut teman-teman, seperti itu. Nah, terus gimana dengan kita sebagai teman apabila ada salah satu teman kita yang mengalami atau menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini? Ada 3 hal yang bisa saya sharing ke kalian apabila teman kita ada yang menjadi korban. Yang pertama, kita harus benar-benar memprioritaskan teman kita yang menjadi korban. Kita harus bisa mendengarkan ceritanya, kita harus memberikan kesempatan dia untuk berbagi apa yang dialaminya, seperti itu. Dan yang kedua, kita nggak boleh menghakimi dia ya teman-teman. Namun harusnya kita malah menjadi support system dia. Kita harus selalu ada bersama-sama dengan dia, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa mensosialisasikan apa bahaya dan hal-hal yang bisa dia lakukan ketika dia menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini. Nah, terus apalagi sih hal-hal lain terkait KBGO? Sebenarnya KBGO itu adalah seperti yang saya sudah bilang tadi, KBGO itu adalah hal yang sangat membahayakan dan memiliki dampak yang cukup berat buat teman-teman kita, bahkan kita sendiri sebagai perempuan. Maka dari itu, saya mau ingatkan lagi buat teman-teman, jangan mudah percaya sama orang asing, kemudian lawan apabila kalian menjadi korban, dan jangan lupa melaporkan ke pihak berwajib dan dokumentasikan. Nah, itu dia teman-teman tentang KBGO. Statement terakhir, stop KBGO, stop kekerasan berbasis gender online, lawan dan temukan modusnya. Bye-bye.